Cinta kasih Tuhan selalu nyata bagi kita, membuat kita selalu bersyukur, berterima kasih kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, betapa berbahagianya kami menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Betapa kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu yang indah di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Engkau menuntun kami Roh Kudus, agar firman yang kami baca boleh mengambil bagian dalam hidup kami. Terangi hati dan pikiran kami di dalam kuasa-Mu, agar kami dapat mewujudkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 22, ayat 22 sampai 28. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika Ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema kita saat ini prinsip hidup. Tiap orang memiliki prinsip atau pandangan dalam hidupnya. Namun, persoalannya adalah seberapa besar orang tersebut mampu mempertahankan prinsipnya. Ada orang yang benar-benar teguh mempertahankan prinsipnya. Namun, ada juga yang gampang berubah prinsip. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat akrab dengan hal yang dapat mengubah prinsip kita, seperti uang dan orang berpengaruh. Ironis bukan? Sebab bukankah Tuhan membenci suap dan membelokkan kebenaran? Bukankah panggilan kita sebagai orang beriman ialah untuk hidup dalam prinsip kebenaran Tuhan? Saudaraku yang kekasih, narasi dalam bacaan ini adalah Allah mengizinkan Bileam pergi bertemu
Balak. Di sisi lain, Allah tidak senang akan keputusan akhir Bileam yang memilih pergi bertemu Balak. Bahkan Allah murka dan mengirim melihat malaikatnya untuk menghalangi Bileam pergi. Saudara, jangan sampai kita seperti Bileam, merubah prinsip karena iming-iming uang dan hasutan orang berpengaruh. Prinsip sejati kita, saudara, sebagai orang beriman adalah takut akan Tuhan dan mengusahakan damai sejahtera, bukan mengutuk kehidupan. Hal inilah yang merupakan bentuk ideal kehidupan kita sebagai orang beriman. Meskipun harus kita mengakui bahwa kerentanan berubah prinsip. Saudara, ketahuilah, Tuhan sebenarnya sudah berkali-kali mengingatkan kita untuk kembali pada jalan yang seharusnya. Allah menginginkan ketaatan dan kepekaan terhadap berbagai peringatannya. Seberapa peka dan taatkah kita akan suara Tuhan dalam hidup kita? Saudara, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara, mari miliki prinsip yang teguh. Jangan berubah, jangan berpaling ke kiri kanan karena keinginan duniawi. Tapi dalam Tuhan, kita memiliki prinsip hidup yang benar karena Tuhan yang kita sembah. Amin. Mari berdoa. Engkau kami puji, kami muliakan atas kasih-Mu yang selalu nyata bagi kami. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini selalu mengambil bagian dalam hidup kami. Engkau memberkati, menolong, menguatkan kami selalu, agar kami berjalan mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman-Mu. Engkau berkati keluarga kami, anak-anak kami. Tuhan jaga, tuntun, sertai. Tuhan bimbing mereka untuk takut kepada Tuhan. Tuhan berkati pendidikan mereka. Tuhan tolong pertumbuhan mereka. Pekerjaan kami, Engkau juga selalu berkati. Ketika kami bekerja dengan jujur, benar, sabar, dan adil, daripada-Mu lah berkat-Mu kami terima. Kiranya dalam keluarga kami ada damai sejahtera Tuhan, agar kami hidup dengan baik dan sesuai dengan maksud-Mu. Bapa di sorga, kami selalu berserah diri dan membawa dalam doa saudara-saudara kami dengan segala pergumulannya. Mereka yang sakit, Tuhan, biarlah oleh bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan mereka. Mereka yang berduka, ya Kristus, hiburkan mereka, agar kuat dalam kasih-Mu. Beban-beban hidup, karena pergumulan ekonomi, pendidikan, sosial, kami mohon Tuhan kuatkan. Daripada-Mu lah kami akan memperoleh kelegaan. Bukan hanya beban hidup yang kami rasakan, tapi dalam hidup kami tidak terlepas dari sukacita. Dengan pertambahan usia, dengan menerima berkat Tuhan yang indah, sempurnakan setiap sukacita kami, biar berkenan di mata Tuhan. Berkati para orang tua kami dalam usia indah, selalu Tuhan jaga mereka.
Biar mereka merasa bahwa masa tua tidak dijalani sendiri. Kasih Tuhan hadir, menopang, menguatkan, dan mereka hidup dalam penyertaan dan tuntunan-Mu. Bersukacita dalam Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini. Pelihara mereka, jamah hidup mereka, kebaikan, kasih, cinta, dan berkat Tuhan nyata, sehingga semua saudara-saudara kami selalu dekat dengan Tuhan, dekat untuk mendengarkan firman-Mu dan memperlakukan dengan baik. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan-Mu, biar mereka melayani sesuai dengan maksud Tuhan dan hidup dalam kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, biar negara kami tetap aman. Tuhan pakai pemerintah kami, menyatakan kehendak-Mu, kebenaran-Mu. Dalam proses demokrasi yang kami akan hadapi, memilih presiden dan wakil, memilih para anggota-anggota legislatif yang adalah wakil rakyat yang duduk di lembaga yudikatif, legislatif. Tuhan, pakai kami untuk memilih sesuai dengan kehendak Tuhan, agar orang-orang yang akan hadir nantinya boleh menyatakan kehendak-Mu dengan baik. Bapa, sertai kami selalu. Kami berserah diri kepadamu, karena hanya di dalam Tuhan kami memperoleh ketenangan dan damai. Ini kami Tuhan yang berdoa. Kami datang padamu hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat untuk semua saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus menyertai, mengasihi kita, Sang Immanuel bersama dengan kita semua.